Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau Miss bilang selamat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi yang cerah. Bisa? Ulang ya. Kalau Miss bilang selamat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi yang cerah. Tapi harus suaranya dengan semangat. Terus lagi, selamat pagi. Pagi, pagi. Miss bilang tadi harus semangat. Kalau semangat kayak mana? Kayak mana semangat? Gimana semangat? Bisa nggak semangat? Sudah, kenapa kok lemas-lemas? Capek? Nanti kita main games ya. Bisa? Kita ulangi ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tadi kalau bilang selamat pagi, 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 pagi yang cerah. Bisa? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar semuanya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sepertinya channel lagi lemas sekali hari ini ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss mau panggil dua orang. Yang pertama untuk membawakan lagu, bernyanyi, sama berdoa. Siapa yang mau tunjuk tangan? Yang mau mengkolo doa sama gotong pujian? Tunjuk tangan atau bisa tunjuk? Tunjuk tangan atau bisa tunjuk? Oh ya, Reva. Siapa lagi? Reva mau buat nyanyi atau berdoa? Nyanyi yang berdoa siapa nak? Natalia. Oke. Lagu kita Garuda Pancasila. Sebelum kalau kita mau menyanyikan lagu nasional, maka kita harus bangkit berdiri. Ayo diri semuanya diri. Yang rapi. Dirinya yang rapi. Sudah? Mulai sini kan? Kita sini. Oke. Mari kita bernyanyi. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Amin. Terima kasih Nathan dan Reva. Oke. Kita mau tanya dulu tentang kehadiran. Hadir semua ya di kelas kita ini? Ada yang tak hadir ya? Hadir semua ya? Coba lihat kiri kanan depan belakang, adakah sampah? Bersihkah ruangannya? Bersih. Oke. Nah, Miss mau tanya, siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang ingat nggak? Pembelajaran minggu lalu? Nilai-nilai Pancasila. Iya, nilai-nilai Pancasila. Ada masih ingat apa itu nilai-nilai Pancasila? Ada. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Ada nggak yang masih ingat? Apa Kevin? Dia ada yang ingat? Saya nggak ingat kita belajar minggu lalu apa aja tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, kita ulang ya sedikit. Kita udah sedikit tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah penerapan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 5 Pancasila. Pancasila yang pertama apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa penerapannya? Berdoa, lalu beribadah. Iya, ternyata masih ingat. Oke. Nah, karena minggu lalu kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila,
Pancasila. Hari ini kita belajar tentang norma. norma. Iya, kita belajar tentang norma tadi. Berapa? Norma dalam masyarakat. Coba buka bukunya. Siapa yang mau buku? Loh, mana bukunya? Nanti buka. Siapa yang mau buku Profil Pancasila? Buka, letakkan di atas meja. Ayo, siapa yang tidak bawa buku? Tunjuk tangan. Yang tidak bawa buku pakai tunjuk tangan. Kenapa tidak bawa? Lupa. Besok janji kan lupa. Setiap malam sebelum berangkat sekolah apa yang perlu kita persiapkan? Terus, lain kali diingat ya nak. Oke, sudah. Yang ada bukunya buka di halaman 25. Halaman 25. Oke. Coba yang baca dulu yang A. Gak ada yang mau baca ini? Bisa aja lah yang baca. Norma dalam masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran dilanjut, mau tanya, siapa yang tahu apa itu norma? Ada yang tahu nggak apa itu norma? Siapa yang tahu? Norma, apa itu norma? Apa Mania? Garis tengah, nah apa Mania? Si Naomi, apa itu norma? Nggak tahu? Tidak tahu apa itu norma? Oke, karena Anamis tidak tahu apa itu norma, kita pelajari lah ya. Kita pelajari. Coba dulu sih. Tiapniel, baca dulu yang di PowerPoint. Yang kuat suaranya. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, mengatur tercipta keamanan dan Iya. Udah dengar tadi apa kata Punya? Bisa baca ulang. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta yang namanya ketertiban, lalu keamanan, keharmonisan. Dengar, semuanya. Kalau di sekolah, siapa di sekolah yang setiap pagi selalu menyapa gurunya dan menyapa gurunya? Siapa? Tangan dulu. Semua. Supaya apa kita menyapa guru dan menyapa guru? Supaya apa? Agar sopan. Lalu agar apa? Agar apa, Reva? Apa nak? Iya, menghormati. Kalau kita setiap pagi datang ke sekolah lalu menyapa pagi Bu Ede, pagi Bu, pagi Miss, artinya itu adalah kesopanan kita. Itu termasuk juga dalam norma. Dengar, norma itu dalam kehidupan manusia itu sangat penting. Setiap kita melakukan kegiatan aktivitas harus ada yang namanya norma. Ada yang tahu nggak jenis-jenis norma? Siapa? Reva, ayo cepat. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Tepuk tangan dulu untuk Reva. Oke, tadi ada 4 jenis norma. Norma apa tadi? Norma
Tuhan digunakan oleh pemeluk agama untuk mengatur perilaku agar sesuai dengan ajaran. Iya, norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran Tuhan, dari kitab suci. Kira-kira peraturan apa aja itu, Miss? Peraturan apa aja itu norma agama? Ada yang tahu nggak? Apa aja kira-kira yang mencakup dengan norma agama? Contoh-contoh norma agama, ada yang tahu nggak? Norma agama, nggak ada yang tahu. Contohnya seperti apa? Contohnya apa? Artinya yang buat suaranya nak, dengar nak. Beribadah, kata Syafia, beribadah. Ya, good. Lalu apa lagi? Berdoa, good. Terus ada lagi yang tahu? Fiona? Ya, termasuk apa? Norma agama menghormati teman yang berbeda agama dan kita apa namanya? Iya, percaya yang ada Tuhan. Nah, siapa di sini yang tidak memiliki agama? Ada nggak yang tidak memiliki agama? Gak ada kan? Semua memiliki agama kan? Semua memiliki kepercayaannya masing-masing. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, dan Katolik. Dengar, ada yang namanya aturan norma agama. Contohnya seperti ini. Ketika Syafnie sedang bergereja. Syafnie gereja apa? Katolik. Iya, Syafnie lagi beribadah di Katolik. Lalu contohnya lagi si Nathan ini, misalnya dia orang Islam. Misalnya ya. Terus di ejek-ejeknya si Nathan lah Syafnie. Apa katanya? Katanya gini. Afniel, kau nyembah apa sih Afniel? Kok lucu kali kau nyanyi-nyanyi kuat-kuat kayak gitu di agama kami lah. Tidak seperti itu, contohnya seperti itu ya. Itu pelanggaran tidak? Pelanggaran. Harusnya seperti apa sikapnya si Nathan ke Afniel? Tidak mengejek. Harusnya seperti apa sikapnya si Nathan ke si Afniel? Iya, jangan beda-beda. Harusnya si Nathan dapat menghargai agamanya Afniel. Contohnya lagi, siapa di sini yang setiap mau makan berdoa? Tangan. Revan enggak? Iya, si Revan kalau makan dia nggak berdoa. Kenapa itu Revan? Berdoa atau enggak? Berdoa. Siapa di sini kalau mau tidur berdoa? Revan, Fania sama Kevin enggak? Kenapa itu? Kenapa tidak berdoa? Ngantuk. Kalau kita sudah ngantuk, sudah mau tidur, jangan lupa yang namanya berdoa. Supaya apa? Tidak, supaya bukan Tuhan tidur kita nanti kan? Supaya nanti tidak mimpi buruk. Siapa di sini yang mau mimpi buruk? Ada enggak? Pernah enggak mimpi buruk? Pernah. Kenapa? Udah berdoa belum? Udah. Setelah bangun berdoa lagi enggak? Kenapa? Malas? Tidak boleh. Nah, contoh-contoh peraturan norma agama. Coba apa aja situ? Beribadah tepat waktu. Lalu sebelum kegiatan dan menjauhi larangan sesuai ajaran agama. Apa saja larangan ajaran agama? Ada yang tahu? Kira-kira apa itu larangan ajaran agama? Apa? Ayo. Apa larangan ajaran agama? Ayo. Ada yang tahu? Larangan ajaran agama. Iya, nggak boleh beja-beja agama orang lah. Iya, Bu. Iya, tidak boleh juga itu ajaran agama tidak boleh.
contoh yang namanya dia melanggar ajaran apa? Agama. Tidak boleh reva. Hari Minggu bangun pagi langsung sekolah nih. Sekolah Minggu. Sudah paham norma agama? Sudah. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Norma keasusilaan. Si Naomi baca dulu norma kesusilaan. Ayo. Norma kesusilaan adalah aturan yang dibuat dari hati nurani manusia yang baik dan buruk. Norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menghindari Berbuka dia. Suaranya si Naomi lembut kali ya. Kedengarannya? Kalian sekali nak? Ya, terdengar. Harus sama? Oke. Tadi apa dikatakan norma kesusilaan? aturan yang bersumber dari hati nurani. Iya, aturan yang bersumber dari hati nurani. Maksudnya itu seperti apa sih, Miss? Maksudnya hati nurani itu seperti apa? Aturan yang bersumber dari hati nurani itu seperti apa? Berbuat baik, iya. Dia ini, norma ini tidak secara tertulis, tetapi harus kita terapkan dalam hati nurani. Itulah yang menyangkut dengan kejujuran, kebaikan, marwah, dan karakter yang kesopanan juga termasuk. Nah, contoh-contoh pelanggaran norma kesusilaan, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Contoh-contoh pelanggaran norma kesusilaan. Coba baca dulu sih, Fania. Tentang norma kesusilaan, bersikap jujur, tidak mencuri, membantu orang yang kesusahan dan tidak berbuat curang. Iya, bersikap jujur. Contohnya bersikap jujur seperti apa? Jika kita ujian, tidak mencontek. Siapa sini yang mau mencontek pas ujian? Siapa? Tutup tangan. Jujur nih? Si Fiona? Enggak. Jujur nih semua? Jujur ya. Kalau kita menyontek artinya kalian sudah melanggar yang namanya ya, contohnya lagi yaitu tidak mencuri. Siapa sini yang pernah melihat orang mencuri? Ada nggak yang pernah melihat orang mencuri? Iya, curi apa Dina? Curi uang. Aduh, siapa lagi yang pernah melihat mencuri? Silakan di TV. Nah, ketika kita melihat seseorang melakukan pencurian, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasa? Melapor polisi, lalu Mengejar pencuri. mengejar pencuri, ya, lalu memberitahunya kepada warga. Ya, ada orang yang lebih berwenang. Tidak boleh yang namanya mencuri. Tidak boleh yang namanya mencuri. Kalau kita lihat contoh ya, ini contoh. Misalnya si Jenny ditengoknya si Kevin ngambil penanya si Gora. Diam-diam aja si Kevin ngambil penanya si Gora. Jenny harus melakukan apa? Tidak harus. Kalau di sekolah tidak harus melakukan polisi. Yang pertama apa Jenny? Beritahu kepada Bu. Ibu, tadi saya tengok si Kevin ngambil penanya si Gora. Lalu nanti gurunya bertanya kepada si Kevin, kenapa mengambil penanya Gora? Iya, tidak boleh. Kalau misalnya kita pengen pinjam penanya, kita beritahu, iya Nathan, dengar Miss, kita beritahu. Gora, boleh nggak pinjam penanya? Boleh seperti itu? Nah, contoh-contoh norma kesusilaan lagi yang pertama adalah membuli teman. Siapa di sini yang mau membuli temannya? Ada? Menyebutkan nama orang tua siapa? Siapa di sini yang mau nyebutin nama orang tua? Tunjuk tangan dulu. Iya. Kenapa disebut-sebut nama orang tua? Tidak boleh. Kenapa harus menyebut nama orang tua?
Itu namanya kita sudah membuli loh. Kalau kita sebut nama orang tua teman kita, artinya kita sudah membuli. Bukan membuli. Itu tindakan yang baik atau tidak? Jahat. Jahat ya. Jadi kalau sudah tahu jahat, kenapa masih dilakukan? Oke, dengar. Mulai hari ini tidak boleh lagi yang namanya membuli. Kalau kalian membuli, artinya kalian melanggar norma kesusilaan. Di dalam kehidupan kita harus namanya menghargai setiap orang. Gak boleh membuli. Paham? Paham deh. Kalau ada kesusahan harus kita bantu. Sudah bisa? Sudah deh. Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Si Fiona yang kuat nak. Norma kesopanan adalah aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, mengatur cara perilaku agar diterima dan dihormati orang lain. Iya, norma kesopanan adalah aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Contohnya seperti ini, kalau kita berbicara kepada orang tua, kita harus sopan. Kalau kita berbicara kepada guru, kita harus sopan. Bahkan kalau berbicara kepada sesama pun kita juga harus sopan. Apa saja contoh-contoh norma kesopanan yang tahu tunjuk tangan? Contoh-contoh norma kesopanan. Menghargai orang yang tua. Iya, pintar sih, Fiona. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang tahu? Apa Kevin? Menghormati orang tua. Tepuk tangan untuk Kevin. Siapa yang tahu? Iya, si Fania sama si Nathan kirim surat. Tidak mendengarkan? Miss, ini contoh norma hukum. Norma kesopanan. Norma kesopanan. Kenapa? Karena Bersopan. pada saat Miss berbicara, jangan dan kemudian kirim surat. Tidak boleh. Surat apa itu? Surat tanah? Tidak kan? Oke. Nah, contoh-contoh norma kesopanan siapa lagi tahu? Nathan, apa contoh norma kesopanan? Menyerang orang tua saat mau ke sekolah. Apa nak? Iya, menyalahkan orang tua saat ke sekolah. Apa Nathan? Kita dengar dulu dari sini. Mengikuti aturan guru. Iya, mengikuti aturan guru juga termasuk ya. Stefania, apa contoh norma kesopanan? Tidak memotong pembicaraan orang lain. Ada nggak di sini? Misalnya lagi bicara si Nomi samanya si Nathan, tapi datang si Kevin lagi bicara, mereka datang si Kevin langsung menyapa aja, langsung dipotong pembicaraan. Sopan apa tidak? Tidak sopan. Artinya kita harus apa? Kita menunggu dulu sampai selesai ceritanya si Naomi dan si Nathan, barulah kita berbicara. Bicara apa lagi contohnya? Orang tua saat Iya, menyalam. Siapa di sini yang ke sekolah selalu nyalam orang tuanya? Tunjuk tangan ya, setiap sekolah menyalam orang tuanya. Iya. Simpannya ini ya. Disalam tidak ibunya? Salam tidak bukan? Harus bisa salam. Oke, itu termasuk contoh norma kesopanan. Selanjutnya norma hukum. Siapa yang mau baca tunjuk tangan? Baca. Siapa ya? Si Reva lagi ya. Nah, tadi kan sudah ya kan? Reva ya. Yang kuat. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara, memiliki sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Tujuan menjaga ketertiban dan keadilan. Ya, apa tadi dibilang norma hukum? Adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara. Contohnya apa saja itu? Contohnya apa? Saat kita di lampu merah. Saat lampu merah, artinya berhenti. Lalu misalnya ternyata si Kevin sudah tahu lampu merah,
sini yang ngomong sampah sembarangan. Kirim surat terus. Sampai sini yang ngomong sampah sembarangan. Iya, tidak boleh buanglah sampah pada tempatnya. tempatnya. Namanya tong sampah. Iya, contohnya apa lagi nih? Misalnya dalam lalu lintas. Kalau tidak berkendara kita tidak Boleh kencang. tidak boleh kan? Kencang. Iya. Lalu tidak tidak Boleh tidur. tidak memakai helm. Contoh si Daniel nggak pakai helm biasa berkendara. Itu namanya melanggar. Kenapa penting helm? Untuk Melindungi kepala. iya, kalau sipil utama untuk sipil. Melindungi kepala. Lalu apa lagi contoh-contohnya norma hukum? Ini tidak lalu lintas dan membayar pajak. Iya. Hanya orang tuanya, Pak, Mak sudah bayar pajak belum? Bilang gitu ya. Kita harus saling membayar pajak. Itu termasuk memang hukum supaya tidak kena sanksi. Lalu tidak merusak fasilitas umum. Contohnya seperti apa fasilitas umum itu? Pohon, ya, halte. Tahu halte? Tahu nggak bus? Tempat pemberhentian kalau kita mau naik bus. Siap ada itu di kampung bis halte dirusak. Caranya seperti apa? Dia nulis-nulis pakai apa itu namanya itu? Pilosnya? Iya, ditulis-tulisnya itu jadi jorok itu namanya merusak. Bisa kena sanksi loh. Bisa kena sanksi loh. Apalagi fasilitas umum yang dirusak? Taman, iya, taman. Kita harus menjaga kebersihan taman. Tapi misalnya si Naomi buang sampah sembarangan di taman. Gimana itu? Itu namanya melanggar. Harus kita apakan semua? Di penjara. Harus minta maaf. Iya. Harus. Iya, pintar semuanya. Pertama kita harus ingatin si Naomi. Saya bilang, Naomi, dilarang buang sampah sembarangan. Kita harus menjaga lingkungan. Ada banyak fasilitas umum yang harus kita jaga supaya tidak kena sanksi. Oke, tadi ada 4 norma. Ya kan? Ada norma agama, susila, nah, Miss punya satu media pembelajaran. Ini namanya apa ya namanya kita buat? Balon udara normal. Bisa balon udara normal. Di sini ada 4 apa namanya? Norma. Oh, iya, 4 norma. Ada norma agama, asusila, hukum, dan kesopanan. Cara mainnya itu seperti ini. Ya tuh. Kita harus menempatkan yang mana kira-kira dia norma agama, perilaku mana dia yang termasuk norma. Contoh apa itu? Jujur dalam segala tindakan. Norma apa ini? Kesusilaan. Kesusilaan. Norma kesusilaan. Masukkan dia ke sini. Contoh satu lagi sebelum disuruh nanti satu ya. Kalau nggak bisa dia kita hukum dia ya. Apa hukumannya? Jangan doang. Beribadah sesuai perintah agama. Norma apa itu? Ada? Iya. Yang mana norma agama? Biru. Jangan masuk. Oke, siapa yang mau
Ayo, siapa? Ini salah satu. Satu. Ya, ya baca yang kuat. Tidak berkata buruk. Tidak berkata buruk termasuk norma apa Kevin? Reva? Panas. Kesopanan juga termasuk norma. Asusila. Oke, tepuk tangan untuk si Reva. Selanjutnya Mania. Ayo, kita tanya Mania. Boleh. Pasiana, 1 menit. Ayo, baca dulu si Rania yang kuat. Tidak memaksa sesuatu agama pada orang lain. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain termasuk Norma. norma agama iya. Tepuk tangan untuk Mania. Fiona. Maju. Iya, norma hukum belum ada ya? Nanti aku pilih. Ayo. Fiona. Dan 1. Yang lama ya, si Fiona ya. Sedikit mikir dia. Ayo Fiona, Fiona. Coba bacakan yang kuat. Tidak terdapat sekolah. Termasuk norma apa Fiona? Iya. Tepuk tangan untuk Fiona. Si audiens. Ayo audiens. Yang baca yang kuat. Taat pada orang tua termasuk norma apa Fies? Norma? Kata siapnya norma? Norma apa nak? Yang kuat dong. Norma? Kuat. Suaranya yang kuat. Biar bisa dengar. Kalian dengarnya? Kalian dengarnya? Yang kuat. Norma? Kesopanan. Ya, tangan. Kalau di kelas ada pelan-pelan ngomongnya, kalau di luar biasa aja ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang maju? Kevin. Kevin. Ini Kevin, ayo. Tidak memotong orang yang sedang berbicara. Termasuk norma? Apa? Termasuk norma kesopanan kepada si Kevin. Benar atau tidak? Norma? Dukung. Tepuk tangan. Ada. Oke, si Jamie. 5. Ayo baca yang dua Jamie. Cepat. Katanya si Jamie laki-laki tidak diperkenankan rambut panjang di sekolah. Norma apa itu? Yang kuat. Norma hukumnya tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini Naomi, siapa lagi yang belum? Ya. Ayo ini nah. Kuat. Yang kuat nah. Toleransi terhadap agama lain.
Tapi anak sini Gora. Bisa Gora baca? Bisa baca? Baca dulu. Tidak menyontek saat ujian. Karena apa? Karena hukum kata si Gora. Benar atau tidak? Benar atau Gora? Oke, yang ini kus. Ya. Tidak menuduh orang lain termasuk apa? Yang tepat langsung maju ke depan. Tidak menuduh orang lain termasuk apa? Asusila. Ayo sini. Oke, ini yang cepat ya. Cepat jawab masuk kanan. Cepat menjawab langsung ke sini, oke? Mana ada lalu lintas? Apa? Apa mata? Benar? Norma hukum pada ada tangan. Bersihkan sobat pada orang di luar. Oke, sudah? Iya, semuanya benar. Nangis, tadi sudah menjawab, sudah benar semua. Ya? Tidak apa-apa. Ada video pembelajaran. Kita tonton dulu. Yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Hadiah. Tapi yang pertama kita tonton dulu ya. Ya. Masih semangat ya kalau saya bersemangat. Ya. Tepuk semangat. Iya, masih semangat kepada semuanya. Ya. Pembelajarannya yang tidak dapat menjawab pasti semuanya nanti kena hukum, oke? Yang menjawab dapat hari? Perhatikan, simak. Sepatu putih untuk upacara. Senin pagi yang cerah menyapa halaman SMP Santa Teresia Depok. Udara masih terasa segar setelah hujan semalam. Di gerbang sekolah, Bu Imelda, wali kelas 7B yang dikenal disiplin dan bijaksana, berdiri memeriksa kerapian setiap siswa yang datang. Selamat pagi anak-anak. Pastikan kalian memakai seragam lengkap, topi, dasi, dan sepatu hitam ya. Seru Bu Imelda sambil tersenyum. Satu persatu siswa lewat dengan tertib. Namun, langkah Matthew, siswa kelas 7B, tiba-tiba terhenti. Tunggu sebentar, Matthew. Panggil Bu Imelda dengan lembut. Kenapa sepatumu berwarna putih? Bukannya aturan sekolah sudah jelas, sepatu harus hitam? Matthew menundukkan kepalanya. Maaf Bu, sepatu hitam saya kotor karena kehujanan waktu bantu mama ke pasar kemarin. Jadi saya pakai sepatu putih dulu. Saya Tertib, rapi, dan menghormati aturan yang berlaku di lingkungan sosial, termasuk di sekolah. Kalau kamu tidak menaati aturan kecil seperti warna sepatu, berarti kamu belum menunjukkan sikap sopan dan disiplin terhadap peraturan. Matthew terdiam. Ia belum pernah berpikir bahwa hal sederhana seperti warna sepatu bisa berhubungan dengan norma. Iya Bu, saya tidak bermaksud melanggar. Saya hanya kurang hati-hati dan tidak berpikir panjang. Oke, tidak apa-apa Matthew. Jawab Bu Imelda dengan lembut. Yang penting kamu belajar dari hal ini. Norma itu dibuat agar kita hidup tertib dan saling menghargai. Kalau setiap siswa berbuat semaunya, sekolah akan jadi tidak teratur. Saat upacara dimulai, Matthew berdiri di barisan tengah. Suara lagu Indonesia Raya bergema di udara. Namun, di dalam hatinya, ia merasa malu. Ia teringat ucapan Bu Imelda tentang pentingnya menaati norma kesopanan. Kalau aku ingin dihormati,
aku juga harus bisa menghormati aturan. Pikirnya dalam hati. Setelah upacara, Matthew menemui Bu Imelda di depan ruang guru. Bu, saya minta maaf karena sudah melanggar norma kesopanan di sekolah. Saya berjanji akan lebih disiplin dan rapi mulai sekarang. Bu Imelda tersenyum bangga. Ibu percaya kamu akan berubah. Dengan mematuhi norma kesopanan, kamu sedang belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkarakter baik. Sejak hari itu, Matthew selalu tampil rapi dan menjadi contoh bagi teman-temannya. Ia bahkan sering mengingatkan teman yang lupa memakai atribut sekolah sambil berkata, Ayo, kita mentaati aturan sekolah. Itu bagian dari norma kesopanan, biar sekolah kita tetap tertib dan nyaman. Oke, sudah disimak videonya? Sudah Mau tanya dulu. Video tadi, video pembelajaran tadi, itu tentang norma norma hukum. Apa yang terdapat dalam video itu tadi? Kenapa sih materi itu kenapa? Ya sih, iya, bagus jawabannya. Tepuk tangan. Iya. Tadi video tadi tentang si materi yang tidak. Iya, ya tadi pakai sepatu putih kan? Itu namanya melanggar peraturan sekolah. Di sekolah kita harus memakai sepatu iya. Jadi kita tahu norma apa yang dilanggarnya si materi tadi? Norma hukum dan norma kesopanan. Norma hukumnya apa? Tidak mematuhi aturan sekolah. Ya pintar. Lalu norma kesopanan? Tidak memakai Norma kesopanan? Tidak mendengarkan kata guru. Iya, harus sopan kepada guru. Iya, pintar. Oke. Karena Miss harap dia sudah mengerti kemudian hari ini. Miss mau bagi jadi 2 kelompok. Artinya ada yang 1 kelompok 5 orang, ada yang 4 orang. Oke, si Fania ke tim ini, tim A gabung, si Glora gabung ke tim B. Bisa? Bisa tidak? Ayo. Siapa nggak Glora ke tim B? Masuk Glora. Tadi apa? Kalau beda-beda kan artinya apa itu? Kalau mana? Siapa yang ayo? Oke, lihat dulu. Lihat dulu ini. Sudah? Jadi tadi benar? Tidak. Tidak. Benar? Tidak. Iya, nanti dimasukkan ke depan ya. Lihat. Apa ini? Program. Apa ini? Norma. Jadi, lihat tetapi ya. Miss mau bentuk kelompok proyeknya itu seperti ini. Tengok, perhatikan biar bisa ngerjainnya. Di sini kan ada 4 tempat kelompok. Ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan dan norma hukum. Setiap kelompok diminta nanti menggunting ini menjadi 4 bagian ya. Digunting, udah bisa? Dengar dulu, digunting jadi 4 kan? Dengar dulu. Digunting jadi 4 bagian, akan? Gunting jadi 4 bagian. Sudah? Setelah kita gunting nanti kita tempel dia di kertas. Buka dulu buku kalian, lihat dulu siapa nomor kertas. Satu lembar kertas ada? Iya. Contoh, sudah tergunting lah nanti ngobrol ini. Kita tempelkan ke dia, misalnya norma agama, kita tempelkan ke sini. Sudah?
kita contohkan ke norma. Mana ini soalnya? Misi banyak menunjang konsentrasi. Cuma itu buktinya nak. Ayo, semuanya harus kerja. Misi lagi namanya. Loh, bukan itu punya nulis kasih dua. Nah, siapa tadi yang jemputin? Apa dia? Ambil selembar kertasnya harus kerja kelompok. Kerja kelompok. Pakai lem nanti kita mulai ya. Wah, oke, tarik, bisa, ketiga nak. Ya, bisa ambil dulu lemnya ya. Dari oke, bisa ambil itu. Iya, bisa, lurus saja. Cepat ya, Bapak. Kayak gini dia nengok ya, kayak gini dia ditempelkan. Nah, oke. Kita lem dulu sisi kanan, kiri, dan bawahnya. Atasnya gak usah dilem. Biar bisa masuk dia. Dah. Oke, bisa ini. Mana pengumuman yang udah diapain? Mana kertas lembarnya? Mana kertas lembarnya? Hilang lagi. Kertas lembar hilang. Iya. Kayak gini, tengok. Lihat. Dilihat dia sisi kanan kiri sama bawahnya aja, atasnya jangan. Ya. Nih, nanti dia bisa. Bisa, habis. Apa nak? Apa yang salah? Bisa bantu dari Diskusi ya dia aja. Nanti. Apa itu? Udah nggak perlu nanti. Buat belajarnya ini kan? Coba dititik tambah bawahnya. Tapi harus rapi. Ayo dibantu lah, ya kawannya. Gunting dulu dia besar-besar ini. Pakai penggaris, sampai pakai penggaris. Ini penggaris. Tengok dulu, kelompoknya kamu siap. Paling mana? Coba, 3 menit lagi nggak siap? Awas lah. 3 menit. 3 menit lagi. Semuanya 3 menit. Mana yang lain? Nih. Lem dulu si Kevin, biar ada kerjaan biar nggak capek ya. Iya, tengok. Tadi kita main ke mana? Sisi kanan, kiri, dan bawah. Atas bawah ya. Kau udah tahu.
Nih. Udah, ngobrol. Iya, terus kamu tetapkan nanti. Yang di mana mau hukum, di mana agama. Nah. Ayo cepat. Tadi Miss bilang waktunya 3 menit lah. 2 menit lagi. 2 menit lagi kurang lagi nanti. Jangan, itu waktunya. Kan bukan suami. Masuk orang, bantu kawannya. Di sebaliknya juga bisa. Kayak gini ya, kayak gini juga bisa. Ya, nanti. Iya, sini bisa ya. Sudah? 5 menit lagi. 5 menit lagi nggak siap, hukuman lagi depannya. Kelompok A sama kelompok B hukuman tak? Kalau 2 menit lagi siap. Kerja kelompok bismillah, artinya dibantu kemudian. Ini kan agak jelek. Oh iya. Sudah habis itu sampai 12. 1, 2, 3. Makanya cepat. Itu dia jangan dilem, itu nanti tempel dimasukkan dia. Kalau dia misalnya, jangan kan? Masukkan ke dalam pakuan. Baru nanti dipresentasikan. Setiap orang harus berbicara. Perkenalkan kalau tidak bicara orang lain. Susilaan. Apa ini namanya? Tidak. Sisi kanan, kiri sampai bawah aja. Tengah jangan. Tengahnya dulu. Bisa. Tidak tahu. Kan nanti dipresentasikan. Ya, masuk nanti ke sini. Kalian mengumpulkan kelompok kami. Yang pertama, menerapkan dalam masyarakat dalam
Menyeberang di jalur Cepat. menyeberang di jalur gerak keras. Menyeberang di jalur zebra cross itu termasuk normal apa? Ini taruh di Menyeberang di jalur zebra cross termasuk normal apa? Norma hukum. Taruh di norma hukum yang mana norma hukum? Oke. Hai teman-teman, kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nakis lagi. Nama saya Tania, nama saya Fiona, nama saya Naomi, nama saya Rima. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang buat suaranya. Bisa. Menerapkan norma dalam masyarakat, menghindari korupsi dan nepotisme, KKN. Yang buat suaranya ya. Perhatikan, perhatikan. Perhatikan temannya. Memeriksa diri terlebih dahulu sebelum keluar rumah, nama kesopanan. Menerapkan norma berbicara yang bisa menjaga air dan mengatasi norma kesopanan. Tidak membicarakan orang lain di belakang mereka. Membuang sampah Yang buat suaranya. membuang sampah pada tempatnya. Menghargai orang lain yang sedang beribadah. Norma agama. Membaca kitab suci dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak melakukan perjudian.
kasih PR ya. Kalau dibilang namanya pekerjaan rumah artinya Kerjakan di rumah. dikerjakan di rumah. Kalau tidak dikerjakan di rumah, di buku. Oke, sampai sedemikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, gimana pembelajaran hari ini? Seru? Seru kok? Lemah sekali suaranya. Seru atau tidak? Apa yang bisa dapatkan dalam pembelajaran ini? Ilmu, lalu norma, lalu pikiran dia. Apa lagi, Fiona? Mematuhi norma. Iya, oke. Inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Norma adalah pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan damai. Ada 4 macam norma: kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Kita harus dapat rukun, saling menghormati serta menjaga ketertiban dan masyarakat. Iya, oke. Simpan bukunya semuanya. Simpan bukunya semuanya. Kalau ada sampah, dikutip dan dibuang ke tempat. Ya, tong sampah. Dibuang ke tong sampah. Sudah, ayo cepat. Simpan bukunya. Kalau di bawah ada sampah, artinya harus kita kutip. Buang ke tong sampah. Ayo, lempar Kevin, Nathan. Jangan. Sudah? Makin cepat kita siap-siap, makin cepat kita pulang. Sudah? Ayo, cepat. Iya, 2